Kira-kira bahkan berapa sih UMR juga kalah sama konten gede kreator. banget berarti. Halo semua, kembali lagi di podcast kita kali ini di Podman, podcast Arman, semua tips ada di sini. Oke, jadi kita kali ini sudah kedatangan narasumber kita atau bintang tamu kita kali ini, yang mana beliau ini merupakan teman kuliah juga, terus rekan kerja juga. Nah, beliau juga kerja sebagai content creator di salah satu perusahaan bersama saya juga. Nah, Halo. siapa lagi kalau bukan Dea? Halo guys, Gimana kabarnya Kak Dea? Nama aku Dea, alhamdulillah baik. Gimana nih perjalanan Kak Dea dari rumah ke sini tadi? Alhamdulillah lancar, meskipun rada sedikit salatri karena belum sarapan. Iya, sama kita belum sarapan. Belum sarapan guys aku. Oke, jadi kita kali ini akan membahas bagaimana sih cara membuat konten yang baik dan benar dan agar mudah untuk FYP atau viral untuk ditonton banyak orang gitu. Oke. Oke, yang pertama gimana sih Kak Dea cara membuat konten itu pertama-tama itu kita harus nyiapin apa dulu nih? Yang pertama niat sih. Yang pertama yang paling penting niat, yang kedua tema. Kita harus nentuin tema kira-kira apa sih konten yang bakalan kita buat, temanya apa, dan target konten kita untuk siapa, misalkan untuk Gen Z, untuk bapak-bapak, gen milenial, atau untuk anak-anak gitu. Kita harus yang pertama, yang kedua nentuin tema. Betul. Tuh. Yang ketiga sih pasti kalau udah nonton tema kita buat skripnya sendiri, biar kalau misalkan sekali tag sesuai pengalaman aku gitu ya, kalau kita langsung tag gak bikin skrip dulu itu susah gitu. Kita balelol gitu jadinya teh gak langsung apa ya, lupa lagi gitu, tadi aku mau ngomong apa lupa lagi. Nah itu tipsnya itu harus bikin skrip, yang keempat bikin skrip gitu. Nah yang udah bikin skrip tuh, kalau aku kan ngeditnya pakai CapCut ya. Kalau di CapCut itu ada fitur apa sih? Apa? Nah, atau kode apa? Overlay atau apa? Bukan. Fitur anu bisa bari ngeliat teks. Teleprompter. Pro itu apa sih? Teleprompter. Iya, Prometer gitu. Kayak katwenya. Bung. Teleprompter. Teleprompter guys, aduh aku lupa lagi, teleprompter. Nah jadi skrip yang udah aku buat aku masukkan ke teleprompter itu, jadi kita bisa tag video sambil baca gitu guys. Tapi syaratnya CapCut kalian harus pro dulu. Enggak Harus bisa. Harus pro. Bisa, enggak pro juga bisa. Kenapa, gimana? Emang udah ada dari sananya. Iya, aku harus pro. Lihat ada tulisan Gini, pro. Dulu juga aku waktu tugas Pak Bayu, waktu penyiaran kan aku juga pakai itu. Aku kan kamu belum udah pro kali. Belum masuk ke sini. Akun ini? Belum. Oh, belum mau masuk. Semester 1. Oh iya. Jadi intinya mah udah bikin skrip biar kalian sekali tag gitu ya, nggak balelo, nggak lupa lagi kita harus ngomong apa. Itu masukin skrip kita yang udah buat tadi ke teleprompter itu. Jadi kita bisa tag video sambil baca. Tapi kalau misalkan CapCut-nya pro juga itu lebih bagus ya, banyak fitur-fitur unik loh. Yang kita bisa akses kebuka gitu. Kalau misalkan CapCut-nya nggak pro, kita kita mau pakai fitur itu nggak bisa, nggak bakal ke save. Soalnya nggak pro. Susah. Terus nih, sebelumnya ini aku belum tahu nih, Kak Dea tuh megang kontennya itu khusus untuk apa nih, temanya apa? Kalau kan aku konten kreator itu bukan untuk personal atau diri aku sendiri, tapi aku kerja di salah satu perusahaan edukasi Nusantara ya. Kalau kalian tahu mungkin cerebrum.id. Jadi itu teh salah satu aplikasi untuk pembelajaran di mana kalian buat teman-teman yang mungkin teman-teman SMA yang ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan gitu, kalian bisa bimbel di sana, kalian bisa cari-cari informasi seputar PTN, seputar jurusan seperti itu. Jadi aku di sini aku freelance kerja sambil kuliah juga, aku megang akun Cerebrum yang dimana isi konten-kontennya itu tentang edukasi
PTN dan informasi-informasi PTN, informasi jurusan-jurusan, prospek kerja di jurusan itu seperti apa gitu. Kurang lebih seperti itu sih guys. Jadi buat kalian yang masih kelas 12 dan bingung nanti mau kuliah atau kerja, kalian mending ikuti aja akun cerebrum.id. Karena di sana kalian akan dituntun gitu ya, dibimbing dari awal hingga kamu itu benar-benar siap untuk masuk ke PTN impian kamu. Begitu guys. Itu sih kurang lebih seperti itu. Oke, yang selanjutnya nih, apa sih tips dari Teh Dea ini untuk mereka yang baru memulai dalam dunia perkontenan? Tips ya untuk yang mulai perkontenan, yang pertama jangan malu. Jangan malu dan jangan malu dan harus berani memulai. Itu sih. Soalnya kalau misalkan kita malu mau ngapain juga, malu kapan sih jadinya? Malu kayak orang lain bilang apa ke kita kayak alay, kayak apalah gitu, apaan sih gitu. Banyak lah jenis kontennya sekarang mah. Iya. Banyak banget gitu. Kalian bisa mengeksplor dari berbagai hal gitu. Bahkan memasak juga bisa dijadikan konten. Betul. Apalagi ketika kita konsisten dengan konten masak itu dan setiap hari upload gitu, tentunya itu pasti banyak banget yang ngikutin. Apalagi si konten itu relate dengan kita, misalkan kita tiba kepengen nih masak rendang, terus ketemu nih konten yang masak rendang, kan otomatis kita terinspirasi dan mengikuti. Seperti itu. Yang pertama sih kalau dari aku ya, setahu aku ketika konten kamu viral berarti konten kamu rame. Ketika konten kamu banyak nge-save berarti konten kamu itu kepake. Dan ketika konten kamu banyak yang suka berarti konten itu relate dengan kamu. Dan ketika banyak banget yang konten kamu yang ngebagiin berarti video itu bermanfaat juga untuk orang lain gitu. Betul. Guys. Jadi kita sebagai manusia. Manusia, iya. Jadi kita kalau misalkan mau jadi konten creator itu mudah. Jadi konten creator itu mudah, uangnya juga gede. Betul. Kira-kira berapa sih UMR juga kalah sama konten kreator. Kalau UMR itu per bulan, kalau konten kreator per hari itu. Bayangin sama teman-teman, gaji seorang konten kreator itu gede banget gitu ya, bisa kebeli lah semua. Apalagi kalau kalian ikut daftar affiliate TikTok. Betul. Banyak banget. Jadi kita tuh kalau affiliate TikTok ini kita itu kalau setahu aku ya, kan aku juga baru daftar affiliate tuh akhir-akhir ini gitu. Jadi yang pertama kita tuh harus punya followers minimal 1000 kalau pengen jadi affiliate. Dan yang pertama kita tuh ajuin, dan yang kedua kita tuh ajuin sampel ke si toko. Kita ajuin sampel yang dimana nanti tuh si toko tuh kalau misalkan menyetujui kita minta sampel, jadi si toko misalkan kita ajuin sampel ke toko baju. Nanti si toko baju itu ngirimin sampel ke kita, naku kita dipromosiin, dijual lagi. Makanya banyak banget yang nge-live baju kayak gitu. Padahal itu tuh bukan yang punya sendiri ya. Bukan yang punya sendiri. Jadi kita tuh resellernya lah kalau. Tapi itu juga gak kalah gede ya duitnya. Gak kalah gede loh. Apalagi sih kan kalau si sampel itu banyak banget yang kita jual. Apalagi kalau misalkan si sampel baju itu yang dijual ke kitanya tuh banyak banget yang beli ke kita. Ya keuntungan buat kitanya juga banyak gitu. Gede, apalagi keuntungan kalau misalkan kita jadi affiliate tadi ya. Betul. Apalagi kan kalau nge-live gitu kita juga dapat gift, dapat saweran. Nah, itu biasanya sih. Gitu sih. Belum dari gift live terus gift jadi live tuh video TikTok juga itu dapat uang. Lumayan banget. Itu makanya gift. Jadi konten itu uangnya sangat gede gitu. Tuh. Makanya itu merupakan impian banyak orang ya sekarang itu. Sekarang sih cari uang gampang sih, asalkan kita punya keinginan dan kemauan. Aman pernah lihat gak sih sekarang banyak yang live TikTok itu nggak cuma jualan baju, banyak tapi tapi joget-joget gitu banyak. Selain joget-joget, tapi ini mah anak-anak sekarang itu sudah kreatif lah. Bahkan ada yang ngamen juga di pinggir jalan itu sambil nge-live. Biasanya gitu banyak sambil nge-live. Ya bahkan si keuntungan dari pengamen itu tuh keuntungannya lebih gede dari yang saweran itu dari gift. Iya betul. Soalnya emang
gede banget itu ya, keuntungannya gak terhingga gitu. Bisa per bulan itu bisa meningkat, gak sama terus tiap bulan, bisa lebih gede lah bulan depan lebih gede, atau bisa jadi bulan depan lebih kecil gitu, sesuai dengan video kita yang bagus gitu sih. Gitu ya, Iya. Tede ya. Adanya TikTok sekarang itu sangat bermanfaat banget. Bahkan TikTok itu dulu viral-viral tuh sama si Bowo ya. Oh iya, Tahu betul. nggak si Bowo? Si Bowo. Bowo itu sampai kan sekarang si Bowo itu jadi Bowo itu bukan viral karena TikTok, tapi TikTok viral karena si Bowo. Bener gak? Betul. Iya, Bowo itu apa? Bowo apa sih? Apa ya? Lupa. Udah lama banget. Oh, Bowo Ah, apa libur dulu. Kalau kalian gini kayak aku pasti kalian tahu. Itu Bowo apa libur sampai kan banyak juga yang hujat sih. Kasihan banget itu. Kasihan ya, padahal itu Anak saya bagus salah ya. apa? Anak saya salah apa itu sampai kasihan banget. Oke, Teh Dea. Astagfirullahaladzim. Kayak gitu. Gimana sih harapan Teh Dea ini dalam dunia perkontenan tuh? Apakah ingin berkembang atau itu? Harapan aku dengan dunia perkontenan pastinya buat TikTok nih, terutama buat TikTok, algoritmanya nih jangan susah-susah buat bikin video orang tuh FYP. Karena susah banget loh buat FYP. Kita tuh gitu. harus konsisten ya, Teh Betul, Dea. harus yang pertama harus konsisten kalau kita ingin FYP video itu konsisten dengan misalkan kamu awal bikin konten kamu misalkan tentang parodi-parodi. Terus kesana kamu bikin kontennya itu kayak a day in my life kan gak nyambung. Iya. Jadi nanti Kamu Teh harus konten konsisten. selanjutnya pasti dikit ya FYP-nya. Kecuali kalau kamu punya 2 akun, yang pertama akunnya untuk parodi-parodi, yang kedua akun buat a day in my life kayak gitu. Contohnya ya yang aku tahu yang viral itu siapa Kak tahu nggak Mbak Im? Mbak Im Wong. Bukan Mbak Im Siapa? Wong, Kak Lukman. Itu salah satu influencer konten kreator dari Bandung ya, itu yang aku tahu. Nah, Kak Lukman itu dia itu bikin konten di TikTok. Yang pertama itu konten TikToknya itu tentang parodi-parodi jadi anak kecil, bahkan jadi orang dewasa yang cool. Banyak banget yang suka kakek Oh iya, yang itu tahu nggak? Kak Ke, iya Iya, tahu. Itu tuh sebenarnya Kak Lukman, dan plot twistnya tuh beliau itu ternyata musisi guys. Jadi awalnya itu dia tuh musisi si kakek. Oh, dia orang Bandung. Orang Bandung, dia tuh kan sampai dia tuh ngeparodiin jadi apa? Ini lucu-lucu loh itu kontennya. Jadi apa sih? Jadi Mayor Teddy. Mayor Tahu nggak? Teddy banyak banget itu kontennya lucu-lucu. Tapi dia tuh punya 2 akun. Yang pertama emang akun buat pribadi dia, gaya-gayaan, cool-coolan kayak gitu. Dia jadi musisi gitu. Emang dia tuh sebenarnya musisi guys. Jadi tapi dia itu punya 2 akun. Yang pertama akunnya tuh Kak Kev buat parodi-parodi, yang kedua buat nyanyi-nyanyi kayak Buat gitu. dirinya Jadi jadi kita harus punya 2 akun yang berbeda gitu. Biar sama-sama meningkat gitu 2 akunnya. Betul. Sama-sama meningkat, keuntungannya juga lebih meningkat, Iya gitu, double gitu. Itu sih tips dari aku kalau misalkan ingin konsisten dalam membuat video dan ingin FYP. Mungkin gitu ya. Jadi intinya tips untuk cara atau cara untuk membuat konten itu yang pertama kita harus menentukan harus ada niat dulu. Harus niat. Terus yang kedua kita harus menentukan juga tema apa yang harus kita bahas itu. Terus kita juga harus konsisten ya dengan tema yang akan kita bahas karena algoritma TikTok itu merekam. Jadi konten kita tuh harus konsisten. Kalau bisa semuanya temanya tentang itu, bagaimanapun caranya. Gitu. Betul, karena algoritma itu mereka nggak dari segi konten juga, tapi dari segi suara kita, muka kita gitu. Betul. Jadi ketika akun itu yang sering munculnya, yang dikenalnya muka kita, berarti terus si kontennya itu bakal FYP muka kita, suara kita gitu. Ketika akun tersebut tidak dikenal, misalkan akun kita ngeposting yang lain, orang lain, itu gak bakal FYP karena dari awal kan si algoritma itu udah ngerekam si suara kita dan muka kita gitu. Betul. Itu sih setahu aku mah guys. Jadi gitu intinya guys.
Mungkin itu ya. Oke. Kayak akhirnya kita sudah sampai di ujung ini di ujung acara ini Iya. ya. Di ujung hati. Gak kerasa ini udah dari tadi kita berbincang-bincang bersama Teteh Dea ini. Iya, guys. Mungkin ini cukup sekian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya di Podman, podcast Arman, semua tips. Ada di sini. See you. Bye-bye.